Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak jamaah salat maghrib wa salat ta'awun yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati ketua DPR kita Bapak Ahmad Sofan, orang tua kita Bapak Hasyim Abdul Qahar, Bapak Muhammad Hasan, Bapak Imam, serta yang sama-sama kita muliakan yaitu guru kita bersama Bapak Kiai Mukarrabin Mata Al-Mughithul Hayati. Semoga Allah mudahkan segala urusannya, Allah berkahkan hidupnya dan Allah sehatkan badannya. Mari saja kita mulai pengajian rutin pada malam Ahad. Semoga Allah mudahkan segala pikiran kita. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbir lana wa liwalidayna amin. Selanjutnya saya serahkan kepada guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami nabiyuna al-amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wa la na'ami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain wal fariqaini min urbi wa min ajami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida.
wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin arsalahu basyiran wa nadhira wa sirajan munira wa ala alihi wa sahbihi alladzina hum janabu ar-rada amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Terutama yang saya hormati Bapak Ketua DKM Sholat Ta'awun, Bapak Ahmad Sopan, Ustaz Safrin jalannya, para pinespo, para asatidzah, khusus kepada Ustaz Mul, Bapak Mandor nih, alhamdulillah, Mbah Imam yang memantunya akur, ya kan, jarang-jarang. Lah iya kan, dulu center ini malah mertua memantu lah akur banget kan, keren ya. Bapak Endi, Pak D, ya kan, Mbah Hasan, Mbah Dasum dah. Ini Pak Haji Rasum mana nih? Iya ya. Pak Jawi pulang kampung juga. Iya ini, masya Allah. Ya udahlah, mudah-mudahan kita doakan yang lagi jalan-jalan pulang kampung kemana ya pada selamat, sehat ya, banyak duit kan gitu. Lah iyalah, kalau kita doain orang baik maka kebaikan kembali ke diri kita. Oke, kita lanjut sekarang faslun itu ya. Bukan, yang mana? 15 dari bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Fago jauh. Wah, udah nyampe situ. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih kaitannya, jadi saya ulangi dari atasnya dikit. Waqad tamakkana min qulubihim kullat tamakkuni fa asmara lahumul khirsa al-baligha ala imarati dunya wa jam'il khitam fa ghadau wa rahau. Apa itu? Bisa bakanihim listiyadis syahawat wal haram. Ini masih kaitannya pembahasan mencela orang yang tertipu dengan dunia. Waqat tamakkana min qulubihim, dan betul-betul tamakkana itu mencengkeram gampangnya. Min qulubihim, dari hati-hatinya manusia. Kullat tamakkuni, dengan sepenuhnya cengkeraman. Fa asmaro, maka menumbuhkan, maka menyuburkan apa hubud dunya lahum pada manusia al khirso, pada khirs itu pakai shot ya, maknanya itu kalau bahasa pesantren asli orang Jawa jerembo itu tergila-gila. Kalau orang udah mencintai dunia sedemikian rupa dan udah mencengkeram ke dalam hati sanubarinya, udah mati, mau mati ya duit pikirannya. Maka ada orang yang kadang-kadang orang sekaratul maut, matanya mendelik melotot ke atas karena ngikutin pikirannya dunia. Bukan kita nggak boleh kaya, silahkan kaya, kan kemarin udah dibahas. Nah, itu maksudnya al-baligha, yang menyampaikan ala imarati dunya, atas meramaikan dunia, wajam il khitam, dan mengumpulkan aset dunia. Fagodau, maka pergi gampangnya, warohau, dan ya terkisah berangkat, bisu bakanihim, dengan ya cintanya mereka listiyadis syahawati, untuk istiyad itu ya kemana menuruti syahwat. Listiyadis syahawati, untuk menuruti syahwat-syahwat, wal harami, dan perkara yang haram. Jadi saking orang sudah mencengkram sama hubud dunya,
Gitu. Ini tolong dipahami karena agama fungsinya itu kan memberi kesadaran bahwasanya hidup di dunia ini enggak selama-lamanya. Sampai kita diingatkan oleh Allah yang kemarin saya masih ingat, alhaakumut takatsur. Membuat lalai kepada kalian semua bermegah-megahan. Bermegah-megahan yang membuat kalian semua lalai. Wah, anak-anak juga sama. Kan gitu kan. Asik main game, asik main dan lain sebagainya. Oh, ada yang ngintip di luar. Oh, bocah geledek itu mah. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Sholat kagak, iya kan? Lah coba. Kadang-kadang sebenarnya kan hidup itu murah. Enggak mahal-mahal amat lah. Yang mahal itu gaya hidup. Lu ini loh. Wah, hanya gara-gara ingin disebut orang wah. Yang kopi, kalau kopi setan, kopi sasetan, kan cuma 2.500 lor. Kalau beli di warung kan cuma 2.000, nyeduh sendiri ya enggak? Walah, ini karena mengejar pengen disebut wah. Ngopinya harus umpamanya di kafe yang mahal, Starbucks atau Asbak, udah terserah lah. Loh iya kan? Hanya gara-gara mengejar wah tadi. Itulah hubudnya. Oh, naik yang sederhana gak mau. Begitu itu kan gaya hidup. Loh, apalagi baju. Kalau nggak pakai lolo, mau sepatunya nggak mau. Kalau yang mereknya Ikro aja nggak mau. Abata itu sepatu sendal yang mereknya Ikro, Abata, bata. Iya kan nggak mau dia. Wah, harusnya pakai lolo. Kayak Cross atau apa loh. Motornya juga sama. Wah, kalau timbang NMAX PCX mah itu kelas recehan mestinya. Kelas timbang 30 juta itu kan. Wah, harus Phantom yang gede atau Harley Robinson. Wah, Robinson nah gitu kan. Davidson. Kalau kan gaya hidup. Karena didorong gaya hidup yang berlebihan, begitu berpenampilan sederhana dan akhirnya menghalalkan segala cara. Bagaimana caranya untuk mendapatkan uang yang banyak untuk bermegah-megahan tadi, korupsi. Nah, itulah yang kemarin disampaikan oleh Nabi, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Gitu loh. Orang sederhana, orang makan kan nggak sepiring langsung gelap, tetap aja sesuap. Kan simpel sebenarnya. Nah, ini agama dibangun untuk memberi kesadaran pemeluknya bahwasanya dunia ini bukan segala-galanya. Walaupun segala-galanya butuh dunia. Loh kan begitu kan. Ini harus dibolak-balik nih. Lah iya kan. Orang kadang-kadang nyari duit sampai setengah mati. Sampai lupa jalannya mati. Loh kan banyak kan orang begitu. Masa Allah dihisab. Maka kalau kita kembangkan dalam, dulu pernah saya baca dalam tafsir Yasin Khamamizadah, itu kan apa, manusia nanti pada hari kiamat kakinya tidak bisa melangkah, apakah ke surga apakah ke neraka ketika menyeberang jembatan Shiratal Mustaqim hatta yus'ala an arba'in, sampai ia diinterogasi tentang 4 hal. Yang pertama an ilmihi madza amila bihi, tentang ilmunya, apa yang dilakukan dengan ilmunya, apakah untuk mengajarkan orang-orang yang tidak ngerti atau untuk bodoh-bodohin orang. Punya, makanya belajar yang pintar. Kalau saya suka ngeledekin bocah-bocah begitu, belajar yang pintar. Emang apa? Kalau udah pintar gampang bodohin orang kan gitu kan. Nah itu kan bagus lebih, nah ilmu kan. Yang kedua, wa'an sababihi madza afnabihi, masa muda ditanya. Yang kedua, yang ketiga secara umum an umrihi,
madza ablahu. Umurnya dihabiskan untuk apa? Nah, yang keempat ini an malihi, tentang hartanya. Kalau harta ditanya dua, ilmu kan satu, masa muda satu tadi, umur secara umum satu. Nah, hartanya ditanya dua, min aina tasaba wa fima anfaqo, dari mana dapatnya, dibelanjakannya kemana. Oh, itu harta. Loh gitu loh. Kembali agama bukan membenci harta, bukan. Pemeluknya jangan sampai terperdaya dengan harta. Gitu loh maksudnya. Ini yang harus dipahami. Apalagi kalau sampai terjebak listiyati subuhati wal haram kan, untuk memburu syahwat dan yang haram. Wah, repot udah dah. Oke. Wa ka'anna Allah qad farada 'alaihim imaratad dunya kama farada sholata wasiyama. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala qad farada 'alaihim imaratad dunya. Allah menfardukan kepada manusia tadi untuk meramaikan dunia, untuk memakmurkan dunia, sebagaimana Allah menfardukan sholat dan puasa. Ini di hati orang yang hubud dunia, orang yang gila dengan gaya hidup. Dia akan meramaikan dunia ini dengan kemewahannya, dengan keindahannya, dengan gayanya dan lain sebagainya, seolah-olah itu satu keharusan. Sebagaimana Allah mengharuskan sholat dan puasa, padahal Allah enggak mengharuskan untuk memakmurkan dunia tadi ya dengan gaya hidup yang tadi maksudnya. Bisa dipahami kan? Oke, ini bahaya sekali. Ini sekarang udah menjadi tren udah. Nah bener, orang itu ngupload ngopi sama ubi, udah malu ke kampungan nanti nggak gaul. Loh iya kan? Yang diupload yang pasti yang gaya-gaya yang mewah-mewah dan lain sebagainya. Makanan gue sama, kalau nggak makanan ala Korea atau ala Jepang kagak. Kan begitu kan? Ente tiwul aja udah nggak ngerti kan? Tiwul ngerti gak? Iya, masih suka. Oh iya. Iya. Loh ya, anak-anak sekarang itu disuruh makan ubi singkong itu udah nggak pati doyan, karena udah memang gayanya udah masya Allah udah seperti itulah. Walidzalika darasat ma'alimuddin wa tumisat anwarul yakin. Sebab itulah simbol-simbol agama redup. Begitu juga wa tumisat anwarul yakin, terhapus juga cahaya-cahaya keyakinan. Ini udah fakta loh. Ma'alimuddin itu udah redup. Oh, kadang-kadang yang ceramah aja kok amplopnya berapa? Loh, 5 apa kata loh. Udah transaksional semua. Ini fungsinya adalah fulus. Bil fulus semua lulus, bil uang semua gampang, laisal fulus is mampus. Loh kan fakta sekarang kan? Loh. Lu fakta real yang kita hadapi seperti itu. Gitu loh. Wa kharasat alsinatul mudzakirin, dan bisulah lisan-lisan orang yang memberi peringatan. Wa afat wa khafiyat sabilul huda, dan redup samar-samar jalan-jalan petunjuk. Waqtahamat subulur roda, dan berkecamuklah jalan-jalan kehinaan, kerendahan ar-roda. Wa hadhihi wallahi hiya al-fitnatul umya'u as-samma'u al-mud lahimatu as-sauda'u allati la yujabu fiha man da'a wala yasma'u fiha man nada
Dan itu semua wahadhihi, ini semua tadi bahwasanya memakmurkan dunia, ramenya dunia, redupnya ma'alimuddin, ya simbol-simbol keagamaan, cahaya keyakinan, bisunya lisan orang-orang yang memberi peringatan adalah ya hadza al fitnatu, itu cobaan. Fitnah di sini bencana. Fitnah al umya'u yang buta, as-sama'u yang tuli, al mutlahimatu as-sauda yang gelap gulita yang hitam, alati yaitu fitnah, ujian bencana, la yujabu fiha man da'a, la yujabu yang tidak diijabah fiha di dalam fitnah tadi, siapa man orang, da'a yang berdoa mengajak siapa man. Ada orang mengajak kebaikan gak didengar, alah ustaz mah kiai malah tiba ngecaprah doang, dia aja kok miskin. Lah kan udah sering, itu fakta loh, real loh. Datangnya pakai apa? Pakai mio, amplopin paling gocap. Loh iya kan, lu pergeserannya udah luar biasa. Nah, coba itu. Wala yasma'u fiha man naja, dan tidak didengar di dalam zaman fitnah tadi orang yang menyerukan, yang mengajak. Haqqo ma akhbaro bihi sayyidul anbiya id yaqulu, betul-betul nyata berita, kabar, hadis, akhbaro yang telah mengkabarkan bihi dengan siapa sayyidul anbiya'i, pengulunya para nabi. Maksudnya betullah apa yang disampaikan oleh baginda nabi id yaqulu, ketika Rasul bersabda likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-malu, setiap bangsa, setiap umat, setiap generasi, namanya gitu, itu mempunyai ujian, fitnah. Fitnah di sini bukan fitnah, maksudnya ujian, bencana ya. Wa fitnatu ummati al-malu, fitnah dari umatku itu adalah harta. Orang kalau diuji susah banyak yang lulus, tapi belum tentu lulus ketika diuji dengan kaya. Gitu loh. Karena kaya itu masalah, itu harta. Itu bener lah sabda Nabi. Likulli ummatin fitnah. Nah, apalin itu. Setiap bangsa, setiap umat ini mempunyai fitnah, ujian. Wa fitnatu ummati al-malu, fitnah umatku kata Nabi banda. Loh, sembarangan. Yaitu uang bukan segala-galanya. Tapi tidak ada uang puyeng segila-gilanya. Loh, kan begitu kan? Itu bahasa itu udah hafal banget saya. Lah iya kan? Ini kan baru hafal doang tadi. Ya iya kan? Maka dulu ada lagu Elia Kadam apa? Ada uang duhai abang sayang. Terus apa? Tak ada uang abang kan ditendang. Ya iya kan? Yang desa, yang kota sama saja. Lah kan itu lagunya itu. Loh benar. Walikulli ummatin ajal, wa ajalu ummati ad-dinaru wa dirhamu. Nah, itu nanti maknahu walikulli ummatin, dan itu tetap bagi setiap umat ajalun bermula kesegeraan. Wa ajalu, ajal pakai ain itu loh ya. Kan itu ain kan? Ya, wa ajalu ummati, dan segeranya umatku itu ad-dinaru, dinar. Dinar itu mata uang emas. Makanya kalau bahasa Belanda golden, gold. Kalau dulu kan pembayaran uang itu kan zaman Belanda golden. Loh iya kan? Ya golden itu ya bahasa Belandanya gold, emas itu, gitu loh. Nah, kalau bahasa Arabnya dinar.
Nah, dinar itu yang masih pakai dinar itu Emirat Arab kalau salah. Dinar mahal, sama euro aja mahalan dinar. Kalau nggak salah sekarang 22.000 apa 25.000 satu dinar. Wa dirhamu dan dirham. Dirham itu mata uang perak. Kalau dulu kan alat bayarnya memang itu. Nah, alat bayar yang berupa dinar berupa uang emas dan dirham berupa uang perak sekarang kalah dengan peredaran uang kertas. Kan sekarang kertas uangnya, nah kan? Nah bahkan sekarang zaman yang lebih canggih lagi ada pembayaran yang ala apa kripto, iya QR itu kan, kripto kan diantaranya. Loh, ya mau nggak mau. Dulu kan bayar tol cash, nah sekarang pakai pakai e-tol itu kan. Nah e-tol itu kan QR tadi kan, gitu loh maksudnya. Ya pergeseran seperti itu. Maka bahasa Banyolannya, sesuaikanlah gayamu dengan sisa saldomu. Iya kan? Orang saldo aja pas-pasan, ya gak gayanya berlebihan, Mbak. Umpamanya ini mah begitu loh. Artinya apa? Membangun kesadaran sendiri. Itulah ma'rifat. Jadi kita ma'rifatullah, mengenal Allah itu ya dengan cara jangan tertipu dengan dunia yang berlebihan. Itulah ma'rifat. Maka man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya. Kita kenal diri kita kan sebab dikenalkan oleh Allah. Kan mungkin sampean pernah nonton film Jackie Chan yang judul filmnya Who Am I? Loh, saha aing. Nah, kalau orang udah sadar saha aing, pasti dia akan berpikir, oh iya. Nah, itu yang sering disampaikan para khatib-khatib, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Iya kan, apakah kemudian kita di dunia kemudian berpoya-poya, ya kan? Wah, lagunya kan gitu kadang-kadang. Muda berpoya-poya, oh, tua kaya raya, begitu mati masuk surga, surganya mbahmu, kan gitu kan? Jangan pahami kan nih? Lah ini supaya sinkron gitu loh. Masya Allah. Lah maknahu, bermula maknanya kakak sabda Nabi tadi, likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-malu. Wallahu a'lam, itu jumlah mu'taridah. Hanya Allah yang tahu. Kira-kiranya begini, anna likulli ummatin syai'an yastaghiluna bihi an ibadatillahi kullal istighol. Saya artikan perkata tetap ya ala pesantren, karena kadang-kadang saya kalau artiin global diprotes. Anna likulli ummatin, sesungguhnya itu bagi setiap umat, setiap bangsa, setiap generasi, apa syai'an sesuatu, yastaghiluna yang sibuk siapa manusia bi dengan syai' an ibadatillahi, dari menyembah kepada Allah, kullal istigholi, dengan maksimalnya kesibukan. Kamastaghola, sebagaimana sibuk siapa Banu Israila, Bani Israel. Tahu Bani Israel kan? Bani itu anak pinak, Israel itu ya Yakub, anak cucunya ya Yakub. Ya kan memang Israel itu dipikir memang nggak keturunannya Nabi. Keturunannya Nabi sembarangan, kan kronologisnya begitu. Lah Yakub. Nah, Bani Israel tadi sibuk bi'ibadatil ijli, dengan menyembah pedet. Tahu pedet? Sapi. Ya anaknya sapi.
an ibadatillahi, daripada menyembah Allah. Jadi gini, umat manusia, makna hadis tadi, likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati almal wa likulli ummatin ajalun wa ajalu ummati ad-dinar wa dirham. Maknanya itu kurang lebihnya wallahu a'lam, anna likulli ummatin syai'an yastaghiluna bihi an ibadatillah kulal istighol. Setiap umat, setiap manusia itu mempunyai sesuatu godaan, yang godaan tadi menggoda dia, menyibukkan dia dari menyembah kepada Allah dengan godaan yang sangat. Begitu maksudnya. Sebagaimana Bani Israel tergoda dari menyembah pedhet. Nanti saya ceritain sedikit. Anak sapi. Ini ada cerita. Jadi gini, zaman Nabi Musa itu ada orang namanya Musa juga. Yang satu Musa Nabi, yang satu Musa Samiri. Samiri ini anak zina, dibuang sama orang tuanya, akhirnya diambil oleh malaikat Jibril, diasuh. Nah, kan kedekatannya luar biasa ya, malaikat Jibril merubah bentuk lah manusia. Masa kalau malaikat kan nggak kelihatan kan gitu kan, karena malaikat itu bisa menjelma menjadi apa saja kan, misalnya gitu. Nah, Musa Samiri yang diasuh oleh malaikat Jibril, ini sama-sama Musa namanya, itu mempunyai kesaktian yang luar biasa. Jadi malaikat Jibril ketika datang itu bekas telapak kakinya malaikat Jibril itu dikumpulkan, kan tanah tuh, tanah liat lah gampangannya, kemudian dibentuk seperti yaitu anak sapi, pedhet. Tapi wah ya sakti orang muridnya malaikat Jibril, gimana nggak sakti? Nah, kan patung dari tanah liat itu bisa bicara. Oh gitu loh. Akhirnya sama umatnya Nabi Musa kan keluar dakwah istilahnya. Umat pengikutnya, umatnya Nabi Musa ini, Nabi Musa dipengaruhi oleh Musa Samiri untuk menyembah sapi tadi yang patung tapi bisa bersuara, gitu loh maksudnya. Ya kan kalau patung itu kan buru-buru bisa ngerakin mulut, ini bisa bengok lah, bicara sapi, wah, kan gitu suaranya sapi. Makanya ini baca Quran kan, di Quran itu ada, astagfirullahaladzim. Ini orang pada nggak pernah dibaca Qurannya ya. Nah, akhirnya Nabi Harun marah. Kan Nabi Musa punya saudara Nabi Harun. Nabi Harun dititipi oleh Nabi Musa untuk ngemong lah gitu ya, untuk membina kaumnya tadi. Bukan nyembah kepada Allah, malah nyembah pedhet, anak sapi. Lah marah lah itu. Nah, itulah diantaranya kenapa Nabi Musa itu kan Nabi Harun itu di sini ubanan, karena sempat ditarik itulah sama Nabi Musa rambutnya gitu ya. Lah itu Bani Israel tertipu dengan gemerlapnya pedhet, kan gitu kan, yang mana pedhet tadi lebih menarik ya kan. Pada zaman Nabi Muhammad juga sama. Abraha, inget gak waktu zaman Nabi dilahirkan itu kan ada namanya, tahunnya disebut tahun gajah, inget kan? Nah, tahun
Tahun gajah itu kan kronologisnya Raja Abraha itu membuat Ka'bah tandingan yang ada di Yaman. Yaman kalau nggak salah daerah di Son'a ya, di wilayah Son'a, untuk memalingkan orang-orang yang haji ke Ka'bah. Haji itu bukan hanya dilakukan oleh umat Islam, umatnya Nabi Muhammad, tapi kan semenjak Nabi Ibrahim, kan gitu kan. Nah, Raja Abraha ingin memalingkan orang-orang yang haji bukan hanya ke Hijaz. Kalau dulu kan namanya Hijaz, sekarang aja Saudi Arabia, maksudnya Arab yang diklaim oleh Saud gitu, kan gitu. Maka Saddam Hussein sampai meninggalnya itu tidak pernah mau mengakui keberadaan pemerintahan Arab Saudi ya, yang itu ya Hijaz. Nah, akhirnya dia membuat Ka'bah tandingan di Yaman itu. Nah, akhirnya ada orang suku Quraisy yang kesel, datanglah ke Yaman, diberakin, bahasa kasarnya gitu. Ka'bah tandingan yang ada di Yaman diberakin, kan pada marah, nggak terima kan. Raja Abraha waktu itu sedang maju-majunya kerajaannya, nyeranglah ke Hijaz, ke Ka'bah yang asli. Tapi diberitahukan dulu, kalau perang dulu gitu diberitahukan, gue mau serang lu, wah siap, bahkan gentle kan. Akhirnya kakeknya Nabi yaitu Sayyid Abdul Muthalib, ntar dulu kalau lu mau nyerang Ka'bah, gua pinggir-pinggirin dulu kambing-kambing gua, kan gitu kan. Kenapa? Kalau kambing ini punya saya, kalau Ka'bah punya Allah, Allah yang akan menjaga. Keyakinan kakeknya Nabi dari dulu, Sayyid Abdul Muthalib, seperti itu. Nah, itulah akhirnya tarmihim bi hijaratim min sijil, gitu loh. Nah, kan sama dengan, walaupun kasusnya beda, tapi kan intinya sama kan. Nah, jadi zaman Nabi Musa juga ada pengalian yang harusnya menyembah Allah dialihkan untuk menyembah sapi pedet. Pada zaman Nabi Muhammad mau lahir, zaman Nabi Muhammad lahir itu kan pasca diangkatnya Nabi Isa. Nabi Isa diangkat ke langit dengan lahirnya Nabi Muhammad itu kan 5 abad, 520 tahun kalau nggak salah. Fasenya disebut masa fatroh, masa transisi, kekosongan, nggak ada nabi, tuh kan gitu kan. Nah, sekarang lebih gila lagi. Nah, umat manusia, ya kita orang Islam, ya kaum muslimin, banyak sekali godaan-godaan yang memalingkan kita untuk beribadah kepada Allah. Udah sholat sekalipun masih ingat utangnya. Iya kan. Nah, ini mohon maaf loh, itu saking hirsun dirembo ke dunia tadi. Itu maksudnya likulli ummatin syai'an yastaghiluna bihi an ibadatillahi kullal istighal kama staghala banu Israila bi ibadatil ijli an ibadatillahi ta'ala. Udah titik. Faminal hasani, lanjut. Udah, saya kok baca kok belum, Bib. Baru karang ini baca nih. Faminal hasani an nahdima hadhihin nubdzata bi syai'in mimma warada fi dhammid dunya wa dhammi mu'athiriha, termasuk perbuatan yang baik, atau kalau diterjemahkan bebas, baiknya begini, kita akhiri
ini nubzah, ini pembahasan, itu kata Habib Abdullah, dengan sesuatu pembahasan yang datang dalam sabda Nabi, kaitannya mencela dunia dan mencela orang-orang yang mementingkan dunia, terperdaya dengan dunia. Wayam bagi an nusaddira dzalika biqaidatin ya'ulu 'alaiha. Dan seyogianya kita sodorkan, gampangnya an nusaddira itu kalau terjemahan kita sodorkan itu semua dengan satu kaidah fanaqulu wa narji'u ilaiha yang sebagai referensi, fanaqulu wabillahi taufik. Maka kami awali dengan kami bertawakal kepada Allah Ta'ala. Ad-dunya ala salasi tobaqatin. Dunia, nah ini pas. Ya besok kita lanjut lah. Besok belum lebaran kan ya? Belum ya. Dunia ini nanti terbagi 3 tingkatan. Nah ini supaya kita dunia yang mendatangkan pahala ada. Loh kan gitu kan. Orang punya duit sedekah, pahala. Orang punya duit berbuat baik, pahala. Maka nanti diklasifikasi, dibagi ada 3 tingkatan. Ada 3 tahapan. Ada dunia yang menghasilkan pahala, ada yang dunia tapi menghasilkan bencana. Wallahu a'lam bishawab. Oke, bisa kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.